Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta, dan di video kali ini aku mau menjelaskan ke kalian tentang tutorial atau cara daftar di portal SSCASN. Mungkin dari kalian ada yang masih belum tahu, dan di sini aku langsung aja ya to the point untuk cara pendaftarannya dari awal hingga selesai pemberkasan akhir. Oke, yang pertama di sini kalian harus masuk ke website sscasn.bkn.go.id. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa langsung aja klik buat akun. Pada saat kalian sudah mengklik, di situ ada beberapa identitas nih yang harus teman-teman isi ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada nick ya sesuai KTP, jadi udah ada tercantum ya, kalian nggak usah pusing-pusing lagi. Nomor kartu keluarga juga udah ada, kalian bisa langsung masukkan nama lengkap sesuai KTP. Pokoknya kalian tuh nggak usah lagi pusing-pusing nanya isi gelar atau enggak sih kak gitu ya. Lihat KTP kalian, bagaimana nama kalian itu tercantum di situ. Oke, berikutnya tempat lahir sesuai KTP. Ikuti saja ya, lihat di KTP tempat lahir kalian itu di mana. Berikutnya ada tanggal lahir ya, sesuai KTP sudah jelas. Kabupaten atau kota tempat KTP diterbitkan. Berarti lihat tempat KTP-nya itu terbit di mana ya, teman-teman. Berikutnya nomor handphone yang aktif. Nah, ini pastikan harus aktif karena nanti dari BKN gitu biasanya mengirimkan notifikasi atau WhatsApp ya tentang pendaftaran ini. Nah, berikutnya ada email juga, teman-teman. Aku mau yang aktif ya di sini karena email ini tuh kalau berdasarkan aku pribadi ya nanti digunakan untuk pembagian SK gitu. Jadi kalau misalkan kalian lolos sampai tahap akhir, sampai seleksi akhir, SK kalian itu nanti akan dikirim lewat email ya. Lalu berikutnya masukkan kode CAPTCHA yang tertera ya. Selanjutnya klik lanjutkan gitu. Mungkin kalau misalkan kalian mengalami kendala atau masalah bisa komen aja teman-teman di kolom komentar bawah video ini. Nah, berikutnya langkah kedua itu kalian disuruh untuk melakukan pengisian data ya. Di situ ada berbagai macam data yang harus kalian isi, tentunya sesuaikan dengan kartu identitas kalian ya. Mungkin ada beberapa data yang sudah terisi otomatis, ya udah berarti biarin aja ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, yang dimana itu sudah sesuai kartu identitas. Mungkin memang ada beberapa data ya yang kalian harus isi secara manual ya, kalian bisa isi saja gitu. Nah, seperti ada nick, nama, nomor handphone ya, email, nama tanpa gelar, oke? Ingat ya, nama tanpa gelar. Jadi ya udah kalian tinggal ikuti aja instruksinya. Berikutnya ada tempat lahir sesuai KTP, ini juga udah jelas, tanggal lahir sesuai KTP, kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Nah, mungkin nih ada yang tertera di ijazah itu bukan tingkat kabupaten atau kota ya dari tempat kalian lahir. Kayak aku itu di tertera ijazah adalah tempat setara dengan tingkat desa gitu. Tapi di sini kan diminta tingkat kabupaten atau kota ya. Jadi kalian tinggal masukin aja kabupaten atau kotanya itu di mana. Ya nggak apa-apa juga misalkan kalau beda ya tertera di ijazah tapi memang sesuai gitu dengan yang diminta. Kalau tingkat kabupaten ya mau gimana lagi gitu loh. Kita harus sesuaikan dengan yang diminta itu teman-teman. Terus ada juga nih pembuatan password. Di situ udah tertera jelas juga teman-teman kriteria atau peraturan dalam membuat password yang nanti akan kalian gunakan untuk login akun SSCASN. Maka wajib banget untuk kalian catat, simpan, ingat baik-baik password ini supaya begitu kalian login nanti tidak mengalami masalah ya. Perlu diperhatikan ada 8 karakter ya minimal untuk password ini dan harus memiliki kombinasi huruf kecil besar ya, ada angka dan spesial karakter gitu. Pokoknya password ini tuh harus kalian betul-betul ingat dan catat baik-baik. Seperti itu teman-teman ya. Terus ada pertanyaan pengaman satu dan pengaman 2. Nah, itu sesuaikan aja, terserah kalian mau pilih pertanyaan apa ya, supaya ketika mengalami masalah kalian itu bisa gitu menggunakan pertanyaan pengaman ini untuk login. Ada juga disuruh mengisi CAPTCHA ya, ada foto KTP. Pokoknya kalian ikuti aja ya, di situ udah tertera dengan jelas banget ya ukuran maksimal dan ini file
yang asli ya teman-teman, yang berwarna gitu. Swafoto juga ya sama, jadi swafoto ini saran dari aku ya pakaian kalian itu formal ya, rapi juga gitu. Kalau masalah background kalian bisa sesuaikan gitu, karena yang diminta swafoto hanya mungkin untuk verifikasi aja. Sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman kalau backgroundnya itu bebas, tapi kalau memang misalkan kalian mau backgroundnya merah atau apa itu terserah kalian gitu. Kalau sudah mengisi data dengan benar, kalian bisa klik aja lanjutkan. Kita masuk ke langkah yang ketiga ya, ada pengecekan ulang data. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian itu harus melakukan pengecekan ulang ya terhadap semua data yang tampil ya, seperti swafoto, NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir sesuai KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir gitu ya, email, nomor handphone. Sebelum kalian melakukan proses pendaftaran akun, ingat ya, cek dengan benar gitu. Kalau misalkan memang mengalami kendala atau masalah, kalian bisa klik tombol kembali teman-teman untuk memperbaiki data yang salah itu. Karena kalau udah kalian klik tombol proses pendaftaran akun ya, kalian nggak akan bisa lagi mengubah kesalahan penulisan atau typo. Karena ini fatal banget sifatnya, satu huruf aja berbeda atau salah itu bisa mempengaruhi semua data yang ada. Gitu teman-teman. Nah, nanti kalau sudah ya, kalian akan diminta konfirmasi kembali apakah data kalian itu sudah sesuai atau belum ya. Kalau sudah ya, kalian tinggal klik iya. Kalau belum ya tidak, seperti itu. Nah, maka muncullah tampilan seperti ini. Kalian bisa cetak ya kartu informasi akun ini, tinggal klik aja tombol cetak informasi pendaftaran, maka akan tampilannya itu seperti ini. Nah, setelah kalian mencetak kartu informasi akun, maka kalian itu bisa lanjut ke tahap berikutnya, tinggal klik aja tombol lanjutkan login pendaftaran. Oke, ingat teman-teman ya, kalian itu bisa login nih. Oke, aku bakal ulang lagi, websitenya adalah sscasn.bkn.go.id. Oke, kalian tinggal login ya, sesuai dengan data yang tadi kalian sudah isi ya, khususnya pada nick dan juga password ya. Ingat ya, password yang tadi aku bilang kalian harus catat baik-baik, simpan baik-baik password ini karena sangat berperan nanti ketika kalian login. Setelah kalian login, ya, di situ akan disuruh untuk yang pertama pengisian biodata, ya. Di dalam pengisian biodata ini banyak banget data pribadi yang harus kalian masukkan, dan aku mau pesan ke kalian bahwa harus baca baik-baik setiap data yang diminta sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku di dalam website itu, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di situ ada ketentuan-ketentuannya sendiri. Dan mungkin di tampilan ini akan ada beberapa data yang terisi otomatis atau kalian disuruh mengisi kembali gitu. Kalau sudah terisi otomatis ya itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, ada beberapa yang kalian bisa ngisi secara sendiri gitu, isi sesuai dengan instruksi yang diminta. Oke, di situ ada yang pertama nama sesuai ijazah tanpa gelar ya, ini udah jelas, nggak usah isi gelarnya ya. Lalu ada disuruh mencantumkan gelar depan ijazah, kalau nggak ada gelar tinggal strip aja, kalau ada tinggal isi aja gelarnya. Berikutnya ada tempat lahir ijazah, ini udah jelas ya seperti aku bilang sebelumnya, lihat ijazah tempat lahir kalian itu apa. Berikutnya email yang aktif teman-teman, jenis kelamin ini udah jelas, jenis disabilitas. Nah, kalau kalian disabilitas bisa pilih aja disabilitasnya apa. Kalau kalian bukan disabilitas tinggal klik aja non disabilitas. Oke, berikutnya di sebelah kanan ada nama inputan pembuatan akun. Nah, untuk kolom ini akan terisi otomatis ya teman-teman, jadi kalian nggak perlu lagi ngisi, tapi kalau misalkan memang belum isi ya, kalian bisa masukkan nama kalian ya sebagai pembuat akun. Berikutnya, gelar belakang ijazah. Nah, ini juga udah ada ketentuan sangat jelas ya teman-teman, terkait gelarnya itu bagaimana cara penulisannya. Ya, di situ udah dikasih contohnya juga. Tapi kalau kalian nggak ada gelar belakang, bisa isi strip aja di situ. Oke, berikutnya tempat lahir KTP, bisa lihat KTP, tanggal lahir kalian, di KTP bisa lihat KTP juga, alamat pada KTP, tinggal lihat KTP ya, kalian nggak usah lagi pusing-pusing lihat yang lain.
Berikutnya ada pertanyaan sedang mengikuti program beasiswa. Kalau tidak ya kalian nggak usah isi ya, kalian pilih tidak. Kalau memang kalian memiliki beasiswa ya kalian bisa pilih sesuai yang kalian miliki gitu. Oke, berikutnya di bawahnya ada lengkapi data Anda ya. Yang pertama ada negara domisili, kalian sesuaikan apakah di dalam atau di luar negeri. Ya, berikutnya provinsi negara domisili Anda saat ini. Ini bukan alamat di KTP ya, berarti yang diminta adalah provinsi domisili. Misalkan kalian itu domisilinya di Maluku misalkan ya, tapi kalian itu aslinya di Bali KTP-nya, ya berarti kalian ikuti domisili sekarang, yaitu di Maluku, seperti itu. Agama kalian silahkan masukkan, tinggi badan kalau kalian nggak tahu bisa ukur ke puskesmas terdekat, atau kalian bisa ukur aja sendiri dengan meteran, itu terserah kalian. Nomor telepon yang aktif ya teman-teman, supaya nanti kalau ada notifikasi atau apapun itu, kalian nanti mudah untuk dihubungi. Tanda tangan, kalian bisa masukkan saja tanda tangan kalian di sana. Berikutnya ada alamat domisili saat ini bertempat tinggal. Oke, ini sesuaikan dengan alamat domisili kalian di mana ya, bukan alamat KTP. Kabupaten atau kota domisili Anda saat ini juga sama, sesuaikan dengan kalian tinggal sekarang itu di mana. Status perkawinan ya, apakah kalian sudah kawin atau belum? Lalu akun media sosial, kalian bisa masukkan Instagram, kalian bisa masukkan Facebook, terserah apapun sosial media yang kalian miliki bisa dimasukkan. Nomor ponsel ya, nomor HP yang aktif juga di sini penting untuk kalian masukkan. Di situ juga udah ada ya ketentuannya pada kotak kuning yang ada di bawah biodata kalian. Itu baca ya, jangan males baca teman-teman, karena sudah sangat jelas sebetulnya di situ untuk data-data yang wajib kalian isi. Oke, berikutnya kalian diminta untuk memilih jenis seleksi. Nah, di sini kalau kalian bukan ex-THK2, itu adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau bukan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, kalau kalian bukan honorer ya, seperti yang tadi aku sampaikan, kalian bisa aja klik tidak gitu, bukan ex-THK2. Nah, di situ ada nomor induk juga ya yang harus kalian masukkan. Ini udah jelas. Terus kalian bisa memilih ingin mendaftar sebagai CPNS atau apa gitu, atau mungkin ada yang PPPK juga gitu ya. Kalian bisa isi sesuai yang ingin kalian lamar. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mendaftar formasi. Nah, di sini ada beberapa hal atau pertanyaan yang kalian harus isi sesuai dengan formasi yang ingin kalian lamar. Ya, di situ ada jenis seleksi apa, instansi mana ya yang ingin kalian lamar, terus jenis formasinya, ataukah mungkin ada yang umum, ada yang putra-putri Papua, ada yang disabilitas, atau putra-putri Kalimantan, itu sesuaikan dengan yang ingin kalian lamar ya teman-teman. Terus kalau kalian bukan jabatan kesehatan, ya kalian nggak usah klik kolom yang jabatan tenaga kesehatan itu ya. Terus di sana ada juga pendidikan nih. Nah, kalian bisa lihat sesuai dengan ijazah yang ingin kalian gunakan untuk melamar ya. Bukan ijazah terakhir, tapi ijazah yang ingin kalian gunakan untuk melamar di suatu formasi. Kalian masukkan, terus jabatan apa ya yang ingin kalian lamar sesuai dengan ijazah itu. Berikutnya lokasi formasi. Ini juga aku rasa pilihan ya. Kalian bisa lihat aja instansi mana yang ingin kalian tuju gitu. Berikutnya lokasi ujian ya, di dalam negeri mungkin atau di luar negeri. Lalu lokasi tes, kalian bisa sesuaikan dengan tempat kalian tinggal ya, nggak harus yang di KTP, nggak apa-apa, tapi kalian juga bisa tes di tempat kalian tinggal saat ini gitu ya. Terus IPK ini disesuaikan ya, kalau misalkan memang kalian itu ijazah D3 atau S1 kan ada IPK-nya tuh. Nah, itu tinggal dimasukkan aja. Tapi kalau yang ijazah SMA itu kan ada nilai. Nah, untuk nilai kalian yang ijazah SMA itu kan bingung ya, nilai yang mana sih Kak nanti yang aku masukkan? Pilihlah nilai yang nanti akan kalian gunakan berkasnya ya, yang akan kalian upload. Apakah SKHUN yang ingin kalian upload atau nilai daftar ujian yang ada di belakang ijazah kalian. Terserah kalian, tinggal ikuti yang kalian punya. Karena kalau aku pribadi kemarin nggak ada SKHUN, jadi ya udah aku tinggal input aja
nilai yang tertera di belakang ijazahku kala itu ya. Jadi nilai rata-ratanya teman-teman ya, nilai final gitu yang ada di belakang ijazah. Nah, untuk masalah nilai ini aku yakin banget pasti banyak dari kalian yang bingung, bisa komen aja di bawah video ini nanti kita sharing-sharing untuk nilai mana sih yang kita input seperti itu. Terus nomor ijazah ini udah jelas banget ya, biasanya kalau nomor ijazah itu ada di bagian bawah teman-teman. Kalian tinggal sesuaikan aja. Atau kalau kalian bingung bisa komen aja di bawah video ini atau kalian DM aja ya ke Instagram aku, nanti link Instagramnya aku masukkan di deskripsi video ini. Terus juga di situ tahun lulus ya. Kalian bisa lihat ijazah itu biasanya di atas tanda tangan itu kan ada tahunnya. Nah, itulah tahun lulus kalian ya, tahun ijazah kalian gitu, teman-teman. Berikutnya jenis PT. Nah, jenis PT ini kalian sesuaikan ya. Ini mungkin nanti tampilannya agak berbeda ya, teman-teman, kalau yang SMA itu, karena kan dia bukan perguruan tinggi ya, jadi dia tuh masuknya di SMA. Nah, kalian bisa lihat aja ya, jangan 100% berpatokan terhadap apa yang aku sampaikan ini, teman-teman. Kalian sesuaikan aja juga terhadap apa yang muncul pada di website kalian, karena ini kan beda ya, mungkin tampilan untuk yang perguruan tinggi atau juga yang SMA. Terus tanggal ijazah itu udah jelas ya. Terus ada nama PT, nama perguruan tingginya. Ini kalian bisa pilih ya, karena sifatnya itu pilihan gitu. Jadi kalian tinggal ketik aja beberapa kata. Jadi nanti ada muncul, kalian pilih sesuai dengan ijazah kalian itu apa gitu. Terus mungkin nama PT juga ya. Kalau di SMA kan nama sekolahnya mungkin SMA negeri berapa gitu ya. Tinggal disesuaikan aja. Nah, mungkin untuk prodi ini karena lulusan D3 maupun D4 atau S1 jadi ada ya nama prodinya, terus akreditasi lembaga, akreditasi program itu juga ada. Tapi kalau yang SMA kan mungkin nggak ada ya, nggak ada yang seperti ini. Jadi sesuaikan aja teman-teman sesuai di tampilan website kalian. Yang kalau kalian bingung bisa baca aja ketentuan yang ada di kotak kuning di bawah. Itu udah jelas semua tentang aturan-aturannya. Atau kalau kalian bingung, aku sangat membuka kesempatan buat kalian bertanya ya di kolom deskripsi bawah video ini atau kalian DM aja ke Instagram aku langsung gak apa-apa. Oke, kalau sudah lengkap, sudah dirasa benar, maka tinggal input CAPTCHA di bawah ya. Lalu kalian bisa next aja ke tahap yang berikutnya. Nah, berikutnya kolom riwayat ya. Riwayat ini nggak wajib teman-teman. Ada banyak banget orang yang mungkin saja dia itu punya riwayat pekerjaan gitu atau riwayat yang lainnya. Tapi ketika mereka menginput di riwayat ini, ada beberapa data yang mereka nggak punya atau nggak ada. Itu saran dari aku jangan dipaksa, kalian nggak harus kok ngisi gitu. Nggak apa-apa kalian nggak ngisi, skip aja lebih baik ya daripada waktu kalian itu kebuang. Karena ya ini sifatnya nggak wajib teman-teman untuk diisi. Jadi santai aja ya kalau misalkan di kolom riwayat ini kalian kosong. Karena ya aku juga nggak ada riwayat pekerjaan, nggak ada riwayat apapun gitu yang aku miliki. Ya udah, jadi aku tinggal skip aja gitu. Kecuali memang kalian punya ya dan lengkap datanya sesuai yang diminta, silahkan kalian bisa ngisi aja secara lengkap. Sesuaikan dengan yang kalian miliki aja teman-teman. Nggak usah terlalu mikir aneh-aneh, nggak usah terlalu mikir macam-macam karena ini juga kalau nggak wajib, ya udah gitu loh, nggak apa-apa, nggak ada. Tapi kalau misalkan memang wajib disuruh ngisi ya, kalian harus bisa mencari data itu semuanya. Nah, berikutnya di sini ada unggah dokumen teman-teman ya. Unggah dokumen ini kalian sesuaikan aja apa yang tertera. Misal ya, ada nih dari kalian yang mungkin disuruh untuk menyiapkan surat bebas narkoba gitu. Kak, tapi di sini nggak ada Kak untuk kolom penginputannya. Nah, itu gimana ya Kak? Yang pertama, kalian bisa hubungi helpdesk dari tiap-tiap instansi yang ingin kalian tuju, yang ingin kalian lamar, tanyakan kepastiannya, gitu. Nah, tapi kalau misalkan, aduh Kak, nggak kunjung dapat jawaban, ya kalian sesuaikan aja apa yang diminta untuk diinput di sini, teman-teman, gitu. Karena takutnya ya, kalau kalian itu sembarangan input, itu nanti bisa ada kesalahan di sistem dan data kalian itu bisa salah, gitu. Takutnya kalian gugur, gitu, teman-teman. Nah, untuk aturan ini mungkin aku nggak bakal baca satu-satu dokumen yang akan dimasukkan ya teman-teman, karena
Semua instansi dan formasi pasti akan berbeda untuk dokumen yang akan diinput. Intinya adalah kalian lihat di situ ada yang bersifat wajib, ada yang mungkin enggak ya. Kalau enggak ya nggak dibutuhin, nggak usah dimasukin. Tapi kalau wajib harus dimasukin gitu teman-teman. Di situ udah ada juga ya mungkin ukurannya itu berapa ya. Mungkin penggunaan e-materai itu seperti apa. Kalau memang diminta e-materai harus e-materai, nggak boleh materai manual. Seperti itu. Terus ada ketentuan apakah PDF atau JPG itu juga udah jelas banget. Kalau kalian masih bingung, coba deh baca di kolom kuning yang di bawah ya. Di situ ada ketentuan. Kalian baca baik-baik di situ teman-teman ketentuannya gimana. Tapi kalau kalian masih juga bingung ya, tak kunjung mendapatkan jawaban, bisa komen aja di bawah video ini. Nanti mungkin aku bakal bantu kalian. Atau kalian juga bisa hubungi aja Instagram aku, teman-teman. Nanti link Instagramnya aku juga cantumkan ya di bawah kolom deskripsi ini. Oke, intinya teliti ya bacanya teman-teman di situ baik-baik karena aku nggak bisa dikte satu persatu. Kalau sudah ya kalian tinggal klik aja selanjutnya. Berikutnya masuk ke resume pendaftaran. Nah, setelah pelamar melengkapi unggah dokumen, maka tampilan itu akan seperti ini ya teman-teman. Wajib banget untuk kalian ngecek satu persatu datanya. Jangan males baca. Mungkin kelihatannya aduh ribet Kak, banyak banget. Harus teman-teman, mau tidak mau harus ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah yang pertama tuh ada jenis seleksi, oke CPNS, tinggal checklist aja ya. Berikutnya nama instansinya apa? Kalau udah benar checklist. Semua datanya di checklist satu per satu. Oke. Kalau misalkan memang kalian mengalami aduh Kak ada yang salah nih Kak, tinggal klik sebelumnya aja, gampang. Itu nggak usah bikin ribet, perbaiki datanya. Barulah klik selanjutnya. Di situ udah ada ketentuan secara jelas ya. Nah, untuk persyaratan dokumen, itu kalian bisa lihat satu persatu apakah dokumen yang kalian input itu benar atau enggak gitu. Kalau belum ada kesalahan, klik aja sebelumnya, nggak apa-apa teman-teman. Sebelum nanti kalian klik akhiri ya resumenya. Ada kotak kuning juga, petunjuk pengisian sudah sangat jelas. Baca secara detail ya, kotak kuningnya yang ada di bawah website kalian masing-masing. Oke. Nah, kalau misalkan sudah clear, sudah klop, kalian bisa klik aja ya di kotak merah itu ada centang bahwa kalian itu sudah mengisi data dengan benar. Barulah kalian bisa klik akhiri proses pendaftaran. Dan di situ ada peringatan lagi teman-teman untuk proses mengakhiri ini untuk apa ya, make sure lagi ke diri kalian bahwa aku ini udah benar gitu loh untuk input datanya. Maka klik tombol iya ya. Otomatis resume kalian akan muncul seperti tampilan ini. Kalian udah nggak bisa lagi memperbaiki data yang salah mungkin ya, yang udah terlanjur kalian masukkan karena tadi udah diberikan kesempatan untuk mengeceknya gitu teman-teman. Di situ udah ada pilihan cetak kartu informasi akun, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya untuk kartu pendaftaran sistem seleksi CPNS-nya. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk pendaftaran dari awal tadi ya, dari awal kita mengakses websitenya, buat akun ya, mengisi segala informasi yang ada, informasi tentang formasi yang ingin kalian lamar, sampai pemberkasan akhir ya, sampai penginputan berkas di akhir ini. Nah, kalau misalkan ada yang masih kalian tanyakan atau bingung gitu ya terhadap ketentuan yang ada, bisa komen aja di bawah video ini atau langsung DM aja di Instagram aku. Nanti aku akan usahakan ya secepatnya untuk balas. Mungkin agak lama ya juga aku respon karena satu persatu yang bertanya ke aku juga harus aku jawab, teman-teman. Jadi, semoga kalian sukses ya untuk seleksi nanti. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.